Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SHP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik B1. Saya Valiha Nurbaiti Effendi dengan NIM 2109 1020 1039 hendak menyampaikan analisis LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022. Presentasi kali ini merupakan presentasi lanjutan dari presentasi minggu lalu, di mana pada minggu lalu telah dibahas tentang dua komponen, yaitu komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas tiga komponen selanjutnya, yaitu komponen pelaporan kinerja, komponen evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah capaian kinerja. Masuk pada analisis yang pertama, yaitu analisis pelaporan kinerja. Yang pertama dilihat dari pemenuhan laporan. LKJIP Diskominfo Bojonegoro tahun 2022 pada bab 2-nya memuat tentang perencanaan kerja. Di dalamnya menjelaskan gambaran umum uraian rencana strategis Diskominfo tahun 2018 sampai dengan 2023 yang menjabarkan tujuan dan rencana kerja Diskominfo pada tahun 2022 serta penetapan kinerja tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian sasaran strategis Diskominfo. Sedangkan pada bab 3-nya membahas tentang akuntabilitas kerja yang di dalamnya berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan capaian indikator sasaran RPJMD. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan-laporan dalam LKJIP Diskominfo Bojonegoro tahun 2022 ini telah memenuhi pelaporan kinerja seperti yang seharusnya, di mana penyusunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja. Nah, laporan-laporan yang dimuat dalam LKJIP Diskominfo Bojonegoro ini tidak hanya berisi tentang data-data kuantitatif, namun dari data-data kuantitatif tersebut dijabarkan dalam deskripsi-deskripsi. Yang ketiga yaitu komponen pelaporan kinerja, di mana analisis yang kedua ini dilihat dari kesesuaian antara rencana kinerja dengan LKJIP. Pada dokumen perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 terdapat 5 program dan 12 kegiatan. Yaitu program yang pertama adalah program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian yang kedua adalah program informasi dan komunikasi publik. Program yang ketiga adalah program aplikasi informatika. Dan program yang selanjutnya adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian program yang terakhir adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Nah, tabel di samping merupakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 yang termuat dalam LKJIP. Dapat kita lihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan dalam LKJIP itu sendiri memuat tentang program-program dan kegiatan yang dia direncanakan dalam rencana kinerja tahunan Diskominfo tahun 2022. Untuk tabel lebih lengkapnya dapat dilihat pada dokumen LKJIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2022. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah analisis evaluasi kinerja. Analisis ini dilihat yang pertama dari pemenuhan dan kualitas evaluasi. Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Diskominfo Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 menunjukkan capaian nilai sebesar 88,51 atau dengan predikat A yang berarti memuaskan. Capaian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dengan predikat A menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Nah, kemudian analisis yang kedua yaitu dilihat dari pemanfaatan dari hasil evaluasi. Dari penilaian yang dilakukan, kemudian akan didapatkan saran atau rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan sehingga kedepannya dapat mempertahankan nilai tersebut atau bahkan meningkatkan target dari nilai tersebut. Nah, kemudian masuk pada analisis yang terakhir yaitu capaian kinerja, di mana analisis ini dilihat dari yang pertama adalah output kinerja. Diskominfo Kabupaten Bojonegoro ini
output-nya yang berupa dokumen. Ada yang pertama adalah dokumen RPJMD Bojonegoro, kemudian dokumen Renstra Diskominfo Bojonegoro, dokumen rencana aksi, dokumen rencana kerja tahunan, dan dokumen APBD. Untuk output berupa anggarannya sendiri berasal dari APBD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 sebesar Rp16.186.9.731 dengan rincian biaya sebagai berikut. Yang pertama adalah belanja pegawai sebesar Rp6.391.955.106. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp9.390.132.413. Kemudian belanja modal sebesar Rp400.922.212. Sedangkan realisasi anggaran Diskominfo di tahun 2022 ini sebesar Rp15.152.790.243 atau sebesar 88,61%. Untuk outcome-nya sendiri, yaitu yang pertama, tersusunnya kebijakan internal SPBE dalam bentuk Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian outcome yang kedua adalah tersusunnya perencanaan strategis dan tata kelola SPBE yang dituangkan dalam dokumen peta rencana SPBE dan arsitektur SPBE. Outcome yang terakhir adalah terbentuknya tim koordinasi SPBE dan sudah berkolaborasi penerapan SPBE. Nah, kemudian yang analisis yang ketiga dilihat dari perbandingan hasil capaian kinerja pada tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di sini pada tahun 2021 dan tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel, di mana berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2020 itu terjadi pada sasaran strategis yang pertama, yaitu meningkatnya implementasi SPBE pada perangkat daerah, di mana sasaran strategis ini dilihat dari 4 indikator, yaitu indikator yang pertama adalah indeks domain kebijakan SPBE. Nah, pada indeks ini terdapat peningkatan sebesar 1,10. Kemudian indikator kinerja yang kedua adalah indeks domain tata kelola SPBE. Di mana pada indeks ini terjadi peningkatan sebesar 0,30. Kemudian indikator kinerja yang selanjutnya adalah indeks domain manajemen SPBE, di mana dalam indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,46. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator indeks domain 4, yaitu layanan SPBE. Dalam indikator ini terdapat peningkatan sebesar 0,11. Nah, sasaran strategis yang selanjutnya adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral pada portal Satu Data. Sasaran ini merupakan sasaran baru, sehingga untuk capaian pada tahun 2022 belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sasaran strategis yang terakhir adalah meningkatnya keamanan informasi. Sasaran ini juga merupakan sasaran baru, sehingga untuk capaian tahun 2022 belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari pemaparan analisis yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro disusun dalam rangka pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas tiap gerak dan aktivitas. Pengembangan dalam upaya meningkatkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 secara umum dapat tercapai dengan baik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022. Indeks SPBE pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,74, yang berarti dalam kategori baik, realisasi sebesar 2,65, yang juga dalam kategori baik, sehingga capaian kinerja sebesar 96,70
1% dengan kategori capaian sangat tinggi. Dari analisis yang telah saya paparkan pada minggu lalu dan minggu ini, dari perencanaan kinerja hingga pelaporan kinerja, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini telah menyusun sakit berdasarkan ketentuan yang ada, berdasarkan regulasi yang ada, di mana sakit ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Sekian atas pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.